Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita masih bisa berjumpa kembali. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan terutama adalah nikmat Islam ya. Sekarang berarti pertemuan ke berapa? Empat ya. Empat ya. Baik, di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah daripada Bani Israel dan juga perpecahan dalam Kristen. Kemudian yang sebelumnya kemarin terakhir sejarah mengenai Bible ya. Jadi kalian seharusnya sudah paham dari mana agama Kristen itu berasal, ya. Tidak jauh atau tidak terlepas dari kelompok Yahudi juga. Perbedaannya kalian juga harus kenal bahwa perbedaan Kristen dan Yahudi adalah di dalam perspektif mereka memandang sosok Yesus Kristus sebagai Mesias atau bukan, gitu ya. Itu yang penting. Nah sekarang pada pertemuan kali ini, insya Allah nanti kita akan membicarakan tentang perbedaan konsep ketuhanan dan konsep keselamatan di dalam Yahudi dan Kristen, juga kita bandingkan dengan Islam. Ya, kita tidak boleh lepas dari Islamnya, karena setiap kali kita mempelajari daripada agama lain, kita juga harus selalu membandingkan dengan agama kita, mana yang berkesesuaian dengan kita, mana yang tidak. Yang berkesesuaian kita masih anggap sebagai karena kan ketiganya ini secara akademis masih dianggap sebagai agama samawi. Ya, disebutnya kalau dalam bahasa akademis itu the Abrahamic faith, gitu ya. Tetapi secara akidah kita sebagai umat Islam, kita hanya mengetahui yang namanya agama samawi ya hanya Islam. Karena hanya Islam agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Sekarang kita kan sudah punya Bible nih. Kita sama-sama cek nanti ya. Saya akan memberikan gambaran secara umum. Nanti sambil kita cek masing-masing di dalam Bible, ayatnya bunyi seperti apa. Kita tidak perlu menafsirkan, kita hanya perlu membaca. Ayat-ayat yang nanti akan saya berikan itu ayat-ayat yang cukup jelas sebenarnya. Tidak perlu penafsiran dalam-dalam, tidak perlu menjadi sekolah teologi atau menjadi PhD gitu, nggak perlu ya. Baik, kita sudah mengenal bahwa di dalam Bible, terutama Bible-nya yang kalian beli ini kan Bible-nya Kristen kan, sudah kita ketahui bahwa ada dua bagian, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Kita sudah mengetahui kapan kira-kira Bible itu disusun. Kemudian asalnya Perjanjian Lama itu dari kitab apa dan punya siapa gitu kan. Nah, sekarang kita baru mulai masuk ke dalam konsep apa sih isinya PL yang aslinya gitu. Dan apa sih isinya konsep di dalam PB gitu ya. Kalau kita bicara berarti kita harus mulainya dari Yahudi dulu nih ya. Yahudi. Nah, Yahudi kan mempunyai kitab yang kita kenal sebagai kitab apa? Tanah. Torah bagian dari tanah ya. Kalau definisi sempitnya, Torah itu adalah 5 kitab Musa. Definisi sempit ya, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu definisi sempitnya. Atau kalau orang Kristen sebut itu sebagai Pentateuch, ya, tulisannya PENTA 5, tehnya TEUCH, Pentateuch ya, 5 kitab, 5 kitab Musa dianggapnya. Selain itu di tanah kita juga sudah tahu ada kisah nabi-nabi, kemudian ada tulisan-tulisan atau Ketuvim ya, yang nabi-nabi tadi Neviim. Bentar. Nah, oke, di dalam kan sudah pernah saya jelaskan bahwa di dalam kitab tanah yang kemudian diterjemahkan menjadi kitab apa? Septuaginta. Kemudian Septuaginta ini baru menjadi perjanjian lamanya orang Kristen.
itu kan sudah ada perubahan. Sudah ada, kalau boleh dibilang itu distorsi gitu lah. Distorsi daripada makna di dalam tanah. Makanya tanah yang aslinya tidak ada berbicara mengenai Yesus, ya, menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus gitu ya. Nah, sekarang sosok Yesus ini di dalam kitabnya orang Kristen itu kan dikatakan sebagai guru iya, manusia iya, nabi iya, tapi juga Tuhan gitu ya. Jadi Yesus ini adalah sosok dipercaya oleh kaum Kristen itu adalah sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia gitu ya. Tenang dulu, nggak usah panas dulu gitu. Tuhan menjadi manusia mungkin atau tidak, udah itu biarin aja dulu, kita telan dulu aja. Ini kan kepercayaan saudara kita kan ya. Nah, terus kemudian dari sisi ketuhanannya, di perjanjian lama atau yang di tanah ini, ada nggak konsep Tuhan bisa jadi manusia? Gitu. Di dalam konsep Yahudi dan Kristen itu ada konsep yang disebut dengan teofani, ya, teofani atau boleh dicatat atau disebut dengan antromorfisme kalau nggak salah ya, antromorfisme kalau nggak salah, coba dicek. Jadi itu artinya adalah kejadian ilahi yang ditujukan kepada orang-orang yang terpilih gitu. Artinya dia bisa aja dia didatangi oleh malaikat, disebutnya malaikat Tuhan gitu ya. Orang yang didatangi ini tidak tahu bahwa yang datang itu sebenarnya malaikat, tapi dia memanggil malaikat itu sebagai Tuhan gitu. Karena dia nggak tahu itu malaikat atau bukan gitu. Nanti ada lagi kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa di dalam tanah atau perjanjian lama itu memang sering menggunakan kalimat-kalimat yang alegoris. Tahu alegoris? Alegoris mungkin nggak tahu ya. Kalau saya bilang majasi baru tahu ya. Nah, alegoris dengan majasi itu sama sebenarnya. Oke, artinya menggunakan bahasa-bahasa yang kiasan yang menggambarkan seolah-olah Tuhan itu seperti manusia gitu. Tujuannya apa? Ya mungkin untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada manusia-manusia, terutama manusia-manusia zaman dulu gitu ya mungkin ya. Nah, jadi dengan alasan seperti itu, kekristenan menggunakan konsep ketuhanannya itu, yang mana kekristenan itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Helenisme, ya Helenisme dari Yunani kuno, yang mana dewa bisa jadi manusia, digabungkan dengan bahasa-bahasa alegoris di dalam tanah, yang mana Tuhan mungkin bisa menampakkan diri, Tuhan yang kelihatan bulu pahanya, Tuhan yang kelihatan punggungnya, Tuhan yang bisa kedengaran derap kakinya, gitu. Itu selalu digabungkan menjadi konsep Tuhan, Sang Pencipta itu bisa menjadi manusia. Konsepnya begitu. Jadi ini ada gabungan nih. Gabungan antara kalimat-kalimat majasi Yahudi, yang Tuhan seperti dipersonifikasi gitu. Dipersonifikasi itu artinya seolah-olah dimanusiakan gitu lah ya. Itu digabungkan dengan konsep Helenisme Yunani kuno di mana dewa bisa menjadi manusia yang mirip-mirip seperti itu, digabungkan menjadi Kristen. Tetapi sebenarnya di dalam Yahudi itu tidak ada konsep Tuhan jadi manusia, nggak ada. Sama seperti di dalam Islam. Tidak ada rupanya, tidak ada wujudnya, tidak ada bentuknya, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Sebenarnya gitu konsepnya Yahudi. Sama dengan Islam. Kita juga paham sekali kan ya dengan surat Al-Ikhlas kan, walam yakullahu kufuwan ahad. Di dalam Yahudi walaupun bahasanya itu seperti Tuhan kelihatan punggungnya, Tuhan kedengaran derap kakinya dan semacam, itu hanyalah kalimat-kalimat majasi sebenarnya. Oke. Bahkan nanti ada Tuhan mencukur bulu paha. Pernah dengar? Ada kalimat seperti itu sebenarnya kalimat majasi, bukan kalimat literal gitu. Nggak bisa dibayangkan kan, Tuhan pencipta langit dan bumi punya bulu paha gitu kan. Nah, jadi kita jangan memandang atau jangan melihat itu sebagai kalimat literal. Oke? Jadi intinya, Tuhan di dalam kepercayaan Yahudi itu satu, esa, tidak ada yang lain. Ya, sama dengan kul huwallahu ahad, tidak ada yang lain. Ini tunggal. Jadi orang Yahudi itu memandang bahwa Islam itu adalah agama yang murni monoteis.
agama yang sama-sama menyembah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, ya. Sama. Jadi Islam itu mempunyai tempat yang unik dan sangat dihormati di dalam agama Yahudi. Dalam agama ya, saya bicara agama nih, tidak bicara politik nih. Tolong pisahkan politik dan agama, ya. Jadi Yahudi mengakui bahwa Islam adalah agama yang monoteistik, agama yang menyembah Tuhan yang sama dengan yang Tuhan yang disembah oleh kaum Yahudi. Ya, dalam hal ini Yudaisme rabbinik, ya artinya. Nah, jadi menurut orang Yahudi, rabi-rabi mereka mengatakan bahwa Ismailite atau keturunan Ismail ini, ya, itu adalah bangsa yang sudah membuang yang namanya penyembahan berhala dari mulutnya, membuang penyembahan berhala dari dalam hatinya. Mereka menyembah Tuhan yang esa sama dengan Tuhan yang orang Yahudi sembah, yaitu Tuhannya Nabi Abraham, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Bahkan kalau di Yahudi itu tidak mengakui Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam, tapi kalau Islam mengakui Adam sebagai Nabi, makanya kita selalu menyebutnya sebagai Nabi Adam alaihissalam. Yahudi tidak, dia hanya dari kalau nggak salah tuh dari Abraham turun ke Musa gitu. Jadi Musa itu merupakan sosok yang sentral di dalam agama Yahudi. Musa adalah pemimpin para nabi, ya. Musa adalah nabi yang terbesar gitu buat agama Yahudi. Kalau di dalam Islam kita tidak membeda-bedakan nabi-nabi yang diturunkan atau diutus oleh Subhanahu wa taala kan. Semuanya mempunyai kedudukan yang sama gitu. Ya. Khusus untuk Nabi Muhammad SAW karena memang beliau adalah memang sudah dipilih gitu ya. Sudah dipilih dari sebelum nabi-nabi, kita mengenal Nur Muhammad kan ya. Ya, jadi makanya kita selalu menyebutnya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain kita sebut dengan alaihi salam. Oke. Oke, sampai di sini. Lantas kita menyoroti nih ya. Sekarang kita akan menyoroti konsep ketuhanannya dan konsep keselamatannya. Konsep ketuhanannya di dalam agama Yahudi dikatakan bahwa Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukanlah anak manusia sehingga ia menyesalinya. Boleh dibuka Bilangan 23 ayat 19. Oke. Pakai mic bacain. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya. Kira-kira kalau dari ayat seperti itu cukup jelas nggak? Perlu penafsiran nggak? Ya. Hah? Jelas. Jelas ya? Ya. Jadi bukan manusia, bukan anak manusia, gitu ya. Tapi kalau begini udah cukup jelas. Nah, kalau namanya bukan manusia, terus bisa nggak Tuhan yang menjadi manusia? Enggak. Nggak bisa kan? Tiba-tiba di dalam perjanjian baru, Tuhannya menjelma menjadi manusia. Gitu. Yesus yang sering disebut sebagai utusan, bahkan Yesus sendiri yang ayat-ayat di dalam PB itu mengatakan dia sendiri adalah utusan, oleh Kristen diangkat derajatnya menjadi Tuhan gitu. Dianggap sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia melalui yang disebut dengan firman. Makanya Yesus itu disebut sebagai firman. Mau lihat contohnya ada di ayat Yohanes 1 ayat 1 dan 14 coba. Salah satu bacain. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Mungkin kalau mau dibaca dari sampai ayat 2, 3 dan seterusnya sampai 14 itu bisa, tetapi sebenarnya kelihatan inilah sebenarnya dengan firman itu Tuhan menciptakan segala sesuatu, makanya dengan firman itu menjadi manusia gitu. Maka saya minta bacain dari ayat 1 dan ayat 14 saja. 1 dan 14 tuh. Injil Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Terus 14. Yang ke-14-nya orang-orang yang diperanakan Us, ah, 14. astaga. Yohanes 1, 14. Firman itu telah menjadi manusia Ya. dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Hmm. penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini kan dikatakan firman telah menjadi manusia. Ya. Jadi ada orang Kristen yang hampir menyamakan Kristen dengan Islam tuh begini. Kristen dan Islam tuh sebenarnya sama. Kalau di dalam Kristen, firman itu nuzul menjadi manusia atau menjadi Yesus gitu. Firman nuzul menjadi manusia. Ingat ya. Kalau di Quran kan firman nuzul menjadi Quran. Betul? Jadi dia mau bilang, dia mau menyamakan bahwa sama Kristen dan Islam itu sebenarnya adalah karena di Kristen firman nuzul menjadi manusia, di Islam firman nuzul menjadi Quran. Ada bedanya nggak kira-kira? Hah? Beda. Bedanya di mana? Kalau Quran jadi pedoman, kalau Yesus Quran jadi bedanya di Islam Quran firman yang turun itu jadi pedoman Al-Quran. Sementara kalau di Kristen firman yang turun itu disembah. Nah, kalau Quran disembah nggak? Nggak. Nah, itu bedanya. Jadi, kita jawabnya juga harus gampang. Itu bedanya jauh. Gitu ya. Kalau di Kristen firman menjadi manusia, manusia ini disembah menjadi Tuhan. Kalau di Islam firman nuzul menjadi Quran, Qurannya tidak kita sembah. Yang kita sembah adalah yang berfirman. Gitu. Kan begitu? Firman itu adalah sifatnya. Kita tidak menyembah sifat, tetapi yang kita sembah adalah yang bersifat atau yang berfirman. Gitu. Pertanyaannya bisa kita balik. Kalau Taurat firman Tuhan bukan? Menurut orang Kristen kira-kira. Firman dong. Kenapa nggak menyembah Taurat gitu? Betul? Ya kan? Kenapa firman menjadi manusia, manusia disembah? Kenapa firman menjadi Taurat, Taurat nggak disembah? Gitu. Kan gitu. Dan kita tidak mengikuti pola seperti itu, kita tidak menyembah Qur'annya. Yang kita sembah adalah yang berfirman atau yang menurunkan Quran gitu. Ya, paham bedanya ya. Jadi tadi sudah saya sedikit nih. Dalam Yahudi Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta, Tuhan bukan anak manusia sehingga ia menyesal, tetapi di dalam Kristen Tuhan yang punya firman itu, firmannya sudah menjadi manusia. Jadi Tuhan di dalam Kristen, Tuhannya menjadi manusia. Gitu. Oke? Sedangkan di Yahudi, Tuhan tidak menjadi manusia. Di Islam bagaimana? Islam juga tidak ada cerita Allah menjadi manusia. Loh, dia punya malaikat banyak, gak terhitung ya. Tinggal mengutus gitu, apa susahnya gitu. Dia tidak perlu repot-repot menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia gitu. Kalau dia menjadi manusia, berarti kan malah dia merendahkan diri sendiri kan. Memang ajaran Kristen begitu. Tuhan itu sudah merendahkan dirinya menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Gitu. Jadi dia kalau mau mengampuni manusia, dia harus turun menjadi manusia. Gitu. Upah dosa maut. Ya kan? Penguasa maut iblis. Ini sekarang menebus dosa. Menebusnya kepada siapa? Kalau begitu. Ya makanya. Betul? Nah, ya ini intermezzo lah. Tapi yang jelas saya ingin menggambarkan bahwa konsep ketuhanannya antara tanah dengan perjanjian baru sudah berbeda. Oke. Nanti mereka akan mengatakan bahwa itu di dalam Kejadian 1 ayat 26 ada kata-kata kita. Coba buka. Kejadian 1 pasal 26. Isinya apa coba? Kita menjadikan manusia. Baiklah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Azan ya? Ya kita break dulu ya. Kita sholat asar dulu nanti, habis itu kita lanjutkan ya. Baik, bismillah ya, kita lanjutkan. Udah semua belum nih? Udah semua?
Tadi sampai di apa? Kejadian 1:26 ya. Coba dibacain sekali lagi. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, teman-teman yang Kristen itu menganggap di ayat ini ada kata-kata apa? Kita. Ya. Kita ini kan berarti mirip dengan kata kami. Ya, di Quran kan? Betul kan? Jadi mereka menganggap bahwa kata kita ini adalah jamak, ya, atau plural. Jadi mereka berpikiran bahwa kata kita ini di sini adalah sebagai indikasi adanya trinitas, gitu. Ada Tritunggal gitu. Begitu juga dengan kata roh yang ada di Kejadian 1 pasal 2, coba dibaca. Kejadian 1 pasal 2. Kejadian pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di situ ada kata apa? Roh Allah. Roh. Ya, tulisannya roh Allah. Jadi mereka atau Kristen beranggapan bahwa Allah itu bentuknya roh gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan sedikit sanggahan gitu ya dari Yahudi bahwa yang diterjemahkan di sini menjadi kata roh itu berasal dari bahasa Ibrani dari kata ruah, ya, R-U-A-C-H gitu. Ruah itu memang kalau di dalam bahasa Ibrani itu artinya bisa pertama roh, kedua bisa angin, bisa kuasa, bisa kehadiran gitu. Oke. Di dalam kitab tanah, ya, kitab tanahnya orang Yahudi, kata yang sama yang ruah itu di sini diterjemahkan menjadi apa? The divine presence, kehadiran ilahi gitu. Tapi kalau di Bible Kristen diterjemahkan menjadi roh Allah. Kira-kira sama nggak kehadiran ilahi dan roh? Beda. Kalau kita Islam memandang bahwa roh itu adalah apa? Ciptaan daripada Allah kan? Bukan Allah itu sendiri gitu. Allah bukan roh. Tapi kalau Kristen menuliskan atau menerjemahkan menjadi roh Allah. Nah, jadi dengan hal-hal seperti ini, mereka menganggap bahwa Tuhan itu roh, makanya ada istilah Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu akhirnya dianggap juga sebagai Tuhan. Makanya ada Bapa, ada Yesus atau anak, putra, ada Roh Kudus gitu ya. Ini berasal dari sini nih. Ada kata-kata Roh Allah, kemudian ada kata kita gitu. Nah, tadi Roh Allah tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya mengenai kata kita. Kata kita di sini menurut orang Yahudi, menurut perspektifnya orang Yahudi, kata kita di sini adalah yang dimaksud adalah siapa? Yaitu Tuhan Yang Maha Esa berbicara kepada siapa? Kepada sidang ilahi. Sidang ilahi itu artinya apa? Jajaran malaikat-malaikatnya. Sama nggak dengan Islam? Kata kami. Sama nggak? Artinya apa kalau kami? Artinya apa? Kami itu siapa? Dengan siapa? Dan para malaikatnya. Jadi ada kesamaan. Di Yahudi dan Islam itu ada kesamaan. Kalau di Yahudi ada kata kita itu artinya Tuhan Yang Maha Esa dengan jajaran malaikatnya. Kalau di dalam Islam kata kami itu artinya juga sebenarnya itu disebut sebagai plural majestic, jamak agung. Artinya tetap satu, artinya tetap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau di dalam Quran menggunakan kata kami, artinya Allah melibatkan jajaran malaikatnya. Sama kan? Itu pengertiannya ya. Tapi kalau di Kristen, kata kita di sini, ini bukan Tuhan dan para malaikatnya, tetapi ini dianggap sebagai bukti bahwa ada kejamaan yang esa di dalam Perjanjian Lama. Bedanya di situ ya. Buktinya mana? Sidang ilahi. Buka di Mazmur 82. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur 82 ayat 1. 82 ayat 1. Hmm. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Nah, di sini
jangan bingung kalau ada kata Allah dengan huruf A besar dan huruf A kecil, ya. Yang dimaksud di sini Allah berdiri dalam sidang ilahi itu menurut perspektifnya orang Yahudi, sidang ilahi itu adalah jajaran malaikatnya, jajaran malaikat Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Sampai sini paham ya? Ini kita membahas perbedaan-perbedaannya dulu supaya kita tidak bingung nanti pada waktu kita masuk ke ranah kritik teks gitu. Oke? Para Allah ini malaikat. Ya, dianggapnya begitu. Jadi kata Elohim sendiri, Elohim di dalam bahasa Ibrani itu artinya bisa Allah yang palsu, bisa Allah yang asli gitu. Ya. Bisa dipakai untuk Allah yang tunggal, juga bisa dipakai sebagai Allah yang jamak. Jadi pengertiannya begitu. Jadi Musa sendiri itu juga disebut sebagai Elohim di sini bahasa aslinya. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin sebelum saya lanjutin ada pertanyaan? Bisa diulang? Yang mana? Yang tadi, Semua. Bukan yang huruf kapital, Allah menggunakan kapital dan Ya. Kalau di sini menggunakan kata Allah dengan A besar, itu artinya dia menggunakan atau diterjemahkan dari kata Elohim, ya, yang artinya Allah yang tunggal, yang esa. Tetapi kalau ada kata Allah yang kecil, dia menggunakan istilahnya seperti kata Elohim itu yang bisa diartikan untuk Allah yang palsu, juga untuk Allah yang asli, juga bisa diartikan sebagai Tuhan yang jamak dengan Tuhan yang tunggal gitu. Paham ya? Nanti kalau kita udah masuk ke dalam kritik teks, nanti kita akan bisa membedakan. Kita sebenarnya tidak setuju, ya, Islam tidak setuju, sebagian besar maksudnya, dengan penggunaan kata Allah di dalam Bible, yang mana penggunaan kata Allah di dalam Bible itu kebanyakan, ya, dari kira-kira lebih dari 6.000 kata Allah yang di dalam Bible bahasa Indonesia yang Kristen, menggunakan kata Allah itu sebagai sebutan umum atau gelar, ya, atau istilahnya generic name. Tetapi sebaliknya kalau di dalam Islam, kata Allah sendiri itu adalah apa? Nama daripada Rob kita. Gitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata Allah itu adalah apa? Nama Tuhan dalam bahasa Arab, Maha Pencipta, ya, yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Jadi ditujukan Allah itu adalah nama daripada Tuhan, satu-satunya Tuhan yang Maha Pencipta. Bedanya di situ. Jadi kalau di Islam, Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Kalau di dalam Bible-nya orang Kristen, Allah itu adalah sebutan umum. Contoh kayak Presiden Jokowi gitu lah. Yang sebutan umum yang mana? Presiden. Yang Jokowi apa? Hah? Nama orangnya. Nah, kalau Allah di dalam Islam itu seperti kata Jokowinya. Tetapi kalau kata Allah di dalam Bible itu menjadi kata presidennya. Gitu. Sebutan umumnya. Gitu ya. Bedanya di situ ya. Oke, sekarang kita akan masuk satu-satu. Tadi kan kita bicara bahwa kita akan membicarakan tentang konsep ketuhanan dan keselamatannya, ya kan? Coba ditampilkan ini di sini. Nah, kita lihat nih ya, ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Kita sudah mempelajari bahwa di dalam Yahudi kitabnya adalah Tanah, ya kan? Tanah itu adalah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ini yang disebut dengan Bible Yahudi. Ini ya. Kemudian di Kristen, tanah ini menjadi Septuaginta, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kemudian dijadikan Perjanjian Lama. Setelah itu Perjanjian Lama ditambah dengan Perjanjian Baru menjadi Bible Kristen. Oke, kalau di Islam kita hanya satu, Al-Quran. Kemudian ada konsep Mesias. Ini kita sembari pengantar lah ya. Sebelum kita masuk dalam konsep ketuhanan dan keselamatannya. Di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam itu ada konsep Mesias. Tetapi kita pelajari nih, kita lihat dulu nih. Kalau di dalam Yahudi, imam itu Mesias itu bisa imam, bisa raja, bisa nabi. Artinya yang diurapi. Oke? Dan di dalam tanah itu ada Mesias yang nanti akan datang. Tapi dia belum pernah datang, terus pergi, datang lagi, bukan begitu konsepnya. Mesias yang dijanjikan di dalam tanah itu adalah yang belum datang, yang nanti dia akan datang setelah di dunia tidak ada perang, setelah di dunia itu semua sudah mengenal Tuhan yang Maha Esa, setelah di dunia itu bangsa Israel sudah kembali ke tanah kelahirannya, dan bait suci yang ketiga sudah dibangun gitu. Ini menurut keyakinan orang Yahudi. Di dalam Kristen, yang disebut dengan Mesias atau yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu sendiri adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, disebut Kristus atau Mesias,
dan dia akan datang lagi, ya. Jadi kan kalau di dalam Kristen kan Yesus sebagai Mesias sekaligus Tuhan sudah datang dengan misi menebus dosa manusia, sudah mati di atas kayu salib, kemudian bangkit di hari ketiga, kemudian diangkat ke langit ya, bukan ke surga ya. Nanti akan datang lagi gitu. Ya. Beda kan dengan yang di Yahudi ya. Kalau di dalam Islam kita juga mengenal istilah Al-Masih. Al-Masih ini juga artinya Mesias atau dalam bahasa Yunaninya Kristus. Sama artinya yang diurapi. Tetapi di dalam Islam kita memahami kata Al-Masih ini. Al-Masih ini hanya sebagai gelar untuk Nabi Isa karena dia diberikan mukjizat dengan cara mengusap. Ya. Pernah dengar kan begitu kan? Orang sakit diusap sembuh, orang mati diusap bangkit kembali. Kita mengakui bahwa Nabi Isa Al-Masih diberikan kekuatan atau mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebagian besar Islam juga meyakini bahwa Nabi Isa Al-Masih akan datang kembali. Betul? Untuk apa? Memerangi Dajjal, membunuh Dajjal. Kemudian mematahkan salib. Kemudian membunuh babi. Ini dua kalimat ini tolong dipelajarin lagi artinya ya, maknanya ya. Bukan secara literal cari babi dibunuh, disembelih gitu bukan. Tapi ini ada arti yang lain gitu. Artinya ini apa? Menjawab fitnah yang ditujukan kepada beliau gitulah. Jadi istilahnya ini sebenarnya ditujukan kepada kaum yang memfitnah beliau menjadi Tuhan sesembahan gitu ya. Oke, di dalam Yahudi mereka beribadah di sinagog, rumah ibadat mereka, Kristen di dalam gereja, Islam di dalam masjid. Ini ada yang unik nih. Ini menurut ajaran Rabi Yahudi nih ya. Kalau orang Yahudi bepergian ke suatu tempat, kemudian dia tidak menemukan sinagog untuk beribadah, apakah dia boleh masuk gereja ataukah dia boleh masuk masjid? Yang diperbolehkan yang mana? Masjid. Jadi kalau orang Yahudi ke suatu tempat tidak menemukan sinagog, dia boleh beribadah di masjid, tetapi tidak boleh masuk ke dalam gereja. Kenapa? Mereka memahami bahwa di dalam masjid itu adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Kalau di dalam gereja, mereka memandang bahwa itu adalah tempat penyembahan berhala. Ini pahamnya Yahudi ya. Pahamnya Yahudi ya. Saya bukan mau menjelekan siapa-siapa, ini adalah saya memberikan pemahaman yang memang asalnya begitu gitu. Oke. Kemudian kalau Yahudi melakukan menyucikan hari Sabat ya. Kalau di Kristen beribadah hari Minggu. Kita umat Islam melakukan ibadah pada hari Jumat. Ini yang berjamaah ya maksudnya ya, yang menganggap hari yang suci gitu, yang mulia gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas sebentar bahwa konsep ketuhanan di dalam Yahudi itu mereka tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa itu bisa menjadi manusia. Dia juga bukan anak manusia. Ya. Kalau di dalam Kristen, mereka memahami bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia melalui siapa? Melalui firman. Firman itu siapa? Firman itu dianggap sebagai Yesus Kristus. Ayatnya di Yohanes 1:1 dan 14. Kalau di dalam Islam, tadi saya juga sudah jelaskan di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 bahwa Dia yang Maha Esa itu tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Artinya apa kalau begitu? Berarti kan sama dengan yang Yahudi. Dia tidak bisa menjadi manusia. Tidak bisa menjadi manusia kenapa? Karena kodratnya. Kita sebagai manusia, bisa nggak kita terbang seperti burung? Nggak bisa. Karena apa? Karena kodrat kita memang manusia. Kodratnya burung, dia terbang, dia punya sayap gitu. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan Sang Pencipta, dia tidak bisa menjadi manusia karena memang kodratnya dia adalah pencipta gitu. Pencipta tidak bisa menjadi ciptaannya. Berarti kan itu yang disebut dengan apa? Sifat mustahilnya. Ya. Ini harus paham nih. Yahudi juga memiliki paham yang sama dengan Islam. Tuhan tidak bisa jadi manusia. Kalaupun ada kisah-kisah di dalam tanah, ada tulisan-tulisan Tuhan menampakkan diri kepada manusia, kepada Abraham, gitu ya, seperti itu ya. Itu adalah yang disebut dengan kejadian-kejadian teofani, yang mana sebenarnya yang menampakkan diri itu adalah malaikat-malaikatnya. Paham ya sampai sini ya?
Jadi bukan berarti Tuhan sendiri itu yang turun menjadi manusia. Kalau misalnya lagi nanti contoh kejadian yang Nabi Musa mendengar suara di dalam semak yang terbakar. Di Quran juga ada kan? Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa ini berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam melalui suara. Tetapi apakah Nabi Musa melihat Allah? Tidak, ya. Nabi Musa di dalam Quran juga diceritakan bahwa ingin melihat Allah, tetapi apa? Apa yang terjadi? Nah, baru dihampiri aja gunung udah hancur gitu kan. Jadi, di dalam Bible juga sebenarnya sudah jelas, di dalam Perjanjian Lama juga sudah jelas bahwa tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan Yang Maha Esa gitu. Konsepnya berarti kan sama. Ya kan? Tetapi kalau di dalam Kristen mereka memahami bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia karena punya misi apa? Nah, kita lihat nih. Sorry sebentar, sebelum itu kita melihat dulu ada ayat yang begini. Di dalam Bible-nya Yahudi, itu ada kata-kata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Sedangkan di dalam Kristen, mereka memahami bahwa Tuhan itu punya 3 pribadi. 3 pribadinya apa? Yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini yang dianggap, ayat ini, 1 Yohanes 5 ayat 7-8, yang dianggap sebagai bukti teks bahwa ada ajaran Trinitas dalam Perjanjian Baru. Oke. Tetapi sayangnya, ayat ini adalah sisipan. Ayat ini tidak otentik. Ya. Jadi artinya, ada buktinya di dalam kitab mereka sendiri ada, nanti catatan kaki kita bisa baca. Kalau di dalam Islam tadi kita masih menggunakan surat Al-Ikhlas, dialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Sama dengan yang di Ulangan 6 ayat 4, bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ada Ehad, ada Ahad. Mirip nggak? Mirip ya? Ahad, Ehad. Nanti orang Kristen akan mengatakan bahwa Ehad itu sebenarnya bukan Esa, benar-benar Esa, tetapi ini adalah kesatuan gitu katanya. Nanti ada, ya kita nanti akan sampai ke situ. Orang Kristen akan mengklaim Ehad itu adalah kesatuan. Nanti mereka akan menggunakan argumen-argumen tertentu yang mau membuktikan bahwa Ehad itu adalah kesatuan gitu. Tapi nanti juga bisa disangka lagi, kalau mau kesatuan namanya bukan Ehad, katanya bukan Ehad, tapi Yahid gitu. Ya, beda Yahid dengan Ehad. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam konsep keselamatannya nih. Kalau di dalam Yahudi, yang berdosa itu yang mati. Yang bertobat itu yang selamat. Juru selamat itu adalah Hasyam sendiri. Hasyam sudah tahu ya? Tahu ya Hasyam ya? Kalau di dalam Yahudi, penebusan dosa menggunakan darah hewan. Itu pun untuk dosa yang tidak disengaja. Kalau orang yang berduit misalnya, berkecukupan, dia bisa berkorban dengan lembu atau sapi. Kalau kurang, dia bisa berkorban dengan kambing atau domba. Kalau kurang juga duitnya, dia bisa berkorban dengan burung tekukur. Bahkan kalau dia nggak bisa beli burung tekukur, dia bisa mengganti dengan tepung terigu. Ya, dengan tepung terigu, mereka bisa melakukan ritual penebusan dosa gitu. Oke. Dan di dalam Yahudi, di dalam tanah, tidak ada konsep mengorbankan anak manusia atau manusia gitu. Jadi penebusan dosa di dalam Yahudi tidak ada menggunakan darah manusia. Oke. Sedangkan di dalam Kristen dipercayai bahwa manusia itu sudah berdosa karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini menjalar kepada setiap keturunan manusia. Gitu ya. Sehingga manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka perlu ditolong oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk turun menjadi manusia, menjadi juru selamat. Dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Ya. Ini yang menjadi perbedaan utama nih antara Yahudi dan Kristen. Tetapi kan menjadi timbul banyak masalah gitu. Ya. Masalahnya apa? Terus kalau begitu dari Adam sampai Yesus yang menyelamatkan siapa? Oh, itu dengan darah hewan selamat. Tetapi setelah kedatangan Yesus, semua manusia setelahnya hanya bisa selamat dengan darah Yesus. Berarti ada apa? Ada ketidakkonsistenan kan? Berarti kan kalau gitu kan? Betul? Nah,
Di dalam Yahudi nanti kita bisa lihat ayatnya bahwa untuk selamat itu hanya diperlukan apa? Bertobat. Ada kisah juga bangsa Niniwe yang akan diselamatkan atau didakwai oleh Nabi Yunus tidak menggunakan darah manusia untuk diampunin gitu. Mereka tetap diampuni, mereka tetap selamat dengan cara apa? Bertobat. Oke. Coba dibuka Yeskiel pasal 18 atau ulangan dulu. Ulangan 24. Ulangan 24 ayat 16. Pakai mic. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Nah, jelas kan? Karena Perlu dosanya ditafsirkan? Nah ya. Buka lagi di Yeskiel. Yeskiel pasal 18. Yeskiel 18. Baca perikopnya dulu deh. Itu kan ada perikopnya tuh. Baca perikopnya dulu, Yeskiel 18. Nah, artinya apa? Perlu nggak orang lain untuk menebus dosa dia? Gitu? Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Nah, sekarang baca di ayat 20. 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ayat 21 sekalian. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Artinya orang fasik itu apa sih? Orang yang sudah berbuat dosa terus-menerus gitu kan? Apa? Kalau dikatakan apa? Kalau apa? Jikalau orang fasik apa? Bertobat dari segala dosa, ia tidak akan mati. Artinya kan hanya perlu bertobat kan berarti? Ya kan? Jelas ya? Berarti sampai sini ya? Berarti konsep keselamatan di dalam PL sebenarnya sama nggak dengan Islam? Di dalam Islam kita perlu apa untuk selamat masuk ke jannah? Bertobat, melakukan amal. Setelah kita melakukan semua amal, kita sudah bertobat, pasti nggak kita masuk jannah? Insya Allah. Kalau orang Islam jawabnya insya Allah. Itu hebatnya Islam ya. Insya Allah artinya apa? Jika Tuhan mengendaki. Artinya kita masuk ke jannah itu hanyalah pemberian apa? Rahmat ya. Rahmat dari Allah SWT. Orang Yahudi juga memahami seperti itu. Orang Yahudi tahu kata rahmat dalam bahasa Arab. Mereka tahu. Berarti maksudnya itu sama dengan kata rahmanu. Di dalam Ibrani ada kata rahmanu. Mereka memahaminya sama dengan kata rahmat yang kita tahu. Jadi sebenarnya mereka juga paham. Contoh begini misalnya. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Islam, sama-sama naik pesawat misalnya. Misalnya dari Jakarta ke Medan gitu. Orang Islam kalau ditanya, kamu pasti sampai Medan nggak naik pesawat ini? Jawabnya apa? Insya Allah. Orang Yahudi juga akan jawab begitu. Insya Allah gitu. Jika Tuhan mengendaki, dia akan sampai Medan. Tapi kalau orang Kristen pahamnya atau teologinya, dia pasti sampai Medan. Karena dia beranggapan bahwa dosanya sudah ditebus. Jadi dia pasti sampai sana gitu, pasti tujuan gitu. Itu artinya apa kalau begitu? Mendahului kan berarti kan kalau begitu. Karena ada konsep dosa dia sudah ditebus, dia pasti masuk surga. Pertanyaannya, kira-kira Hitler masuk surga nggak? Kira-kira aja gitu. Yang membunuh 6 juta manusia gitu. Kalau konsep Kristen, mereka harus bilang bahwa Hitler pasti masuk surga. Karena Hitler percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Betul? Kira-kira gimana? Hitler pasti masuk surga? Ya, paham ya maksudnya ya? Oke. Nah, jadi sampai di sini,
nanti kita nanti akan perdalam lagi bahwa di dalam kitabnya atau di dalam Yahudi boleh nggak mengorbankan manusia untuk menebus dosa manusia? Tidak boleh. Mau cari ayatnya? Ada ayatnya. Nih, coba saya cariin. Bentar ya. Bentar. Sementara itu buka dulu Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Coba dibaca. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah apa maksudnya? Kira-kira. Kalau konsep Kristen gimana? Dosa manusia tidak bisa diampunin tanpa tumpahnya darah Yesus di atas kayu salib. Kan gitu konsepnya. Berarti yang dimaksud Ibrani 9:22 itu darah apa? Darah Yesus. Jadi menurut Kristen, dosa manusia tidak bisa diampuni atau ditebus tanpa darah Yesus di atas kayu salib. Gitu ya? Dengan perjanjian lama, iya. Iya. Oke. Bentar. Ini ada, kalau di aplikasi ada footnote-nya kok, di Imamat 17:11. Iya, betul. Nah itu, ya gini. Kalau Imamat 17:11 itu sebenarnya adalah larangan minum darah. Ya. Mereka memahaminya gini, mengambil konsep penumpahan darah hewan di dalam perjanjian lama sebagai penebusan dosa, padahal dosanya itu adalah dosa yang tidak disengaja. Oke. Tetapi dari darah hewan di perjanjian baru diganti menjadi darah manusia. Karena apa? Karena Yesus diibaratkan sebagai domba Allah. Nah, ya, diibaratkan sebagai domba Allah yang darahnya menghapus dosa setiap manusia yang percaya. Gitu. Jadi ada konsep yang diadopsi, tetapi dirubah gitu, tidak sama persis. Kalau yang di perjanjian lama darahnya adalah darah hewan untuk menebus dosa yang tidak disengaja, di perjanjian baru Yesusnya dianggap sebagai domba, domba Allah pula gitu ya, yang darahnya menghapus dosa manusia yang percaya kepada Dia. Bedanya di situ. Ya, paham ya? Sebentar, saya lagi cari ayat yang mengorbankan manusia nih, larangan. Sebentar, sebentar. Ada yang mau tanya nggak sebelumnya? Mau nanya nggak? Mau nanya lu? Sebentar, sebentar. Saya baca dulu deh nih. Berapa? Mazmur 106 ayat 37-38 tuh. Mereka mengorbankan anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat dan menumpahkan darah orang-orang tak bersalah, darah anak laki-laki dan anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Ini adalah apa namanya? Bentar nih. Ini adalah tindakan-tindakan yang tidak berkenan di mata Tuhan gitu, mengorbankan manusia gitu ya. Tutup dulu, Rik.
Tadi tanya apa tadi? Izin bertanya, di sini kan terjadi banyak cerita ya, banyak Hmm. alur cerita tentang penghapusan dosa. Tuhan kan punya otoritas sendiri tentang Hmm. dosa. Kenapa Hmm. dosa itu tidak langsung dihapuskan oleh Tuhan? Kenapa harus banyak alur cerita seperti ini di dalam Kristen? Ya, tadi kan di awal-awal tadi saya mengatakan gini, ada pengaruh Helenisme, ya, ada pengaruh paganisme ke dalam ajaran Kristen yang mana manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri kalau tidak ditebus oleh Tuhan gitu. Dengan cara Tuhan menjadi manusia gitu. Kan tadi udah saya bilang begitu. Jadi kan tadi saya awal bilang Kristen ini kan mengadopsi konsep monoteismenya Yahudi, tetapi juga mencampurkan dengan konsep Helenismenya yang Tuhan bisa menjadi manusia, kemudian dosa manusia hanya bisa ditebus dengan turunnya Tuhan menjadi manusia. Gitu. Ya. Di Imamat 18:21 coba buka. Jadi ironisnya begini, di dalam perjanjian lama itu mengorbankan manusia itu dilarang. Tetapi di perjanjian baru tiba-tiba Yesus yang mati di atas kayu salib dianggap sebagai pengorbanan manusia untuk keselamatan manusia gitu. Ironis kan berarti. Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, Nah, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. nah, ya kan? Nggak boleh kan? Mengorbankan manusia kan nggak boleh. Moloch itu dewa. Kan kita sudah mempelajari kan sejarah bangsa Israel kan. Ratusan bahkan 1000 tahun lebih mereka berada di bawah penguasaan bangsa lain. Dari mulai Mesir, kemudian mereka keluar menjadi bangsa merdeka, kerajaannya pecah menjadi dua, masuk kerajaan Assyria, dikuasain oleh Babilonia, digantikan oleh Persia, digantikan oleh Yunani, digantikan oleh Romawi. Semua bangsa-bangsa yang menguasai mereka, itu semuanya bangsa yang monoteis atau bangsa yang pagan? Pagan semua gitu. Ribuan tahun, jadi istilahnya mungkin nggak kalau yang namanya di bawah penguasaan bangsa asing yang ternyata mereka pagan, mungkin nggak ada orang-orang Yahudi terpapar. Pastilah. Belum lagi asimilasi kan. Kalau udah asimilasi, suami istri salah satu dari bangsa yang berbeda, pasti ada yang satu yang terpapar, ada yang ikut gitu loh. Betul kan? Belanda aja di kita berapa ratus tahun? 350 tahun. Kita terpapar nggak dengan budaya yang dibawa oleh Belanda ke sini? Terpapar. Ya kan? Bahkan KUHP aja kita buatan mana? Mengadopsi dari Belanda, ya kan? Jadi otomatis begitu. Masih ada yang murni, tetapi juga pasti banyak yang terpapar. Ya. Kalau tidak terpapar, nggak mungkin ada yang seperti ini, gitu. Nggak mungkin ada Septuaginta, gitu. Oke, jadi dari kajian kita atau kelas kita pada hari ini, saya berharap teman-teman di sini sudah paham bahwa konsep ketuhanan di dalam Yahudi, Kristen, dan Islam posisinya masing-masing seperti apa kita paham berarti, ya. Konsep keselamatannya juga bagaimana kita paham. Kita sebagai umat Islam mempelajari ini, patokan kita kan Quran. Di dalam Quran sudah dijelaskan, setiap manusia yang bertobat itu, insya Allah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Yahudi juga sama. Nah, sekarang buka Yesaya pasal 1. Ini konsep yang sebenarnya jelas sekali dan tidak perlu penafsiran, yang mana orang yang berdosa sebesar apapun itu bisa diampuni. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Yang ke-17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan,
kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yang ke-18, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kira-kira kalau baca ayat seperti itu, perlu nggak ada manusia yang harus mati untuk dosa orang lain? Jelas nggak begitu? Jikalau dosamu apa? Merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Kalau di dalam Islam, dosa manusia yang sebanyak buih di lautan bisa diampuni nggak? Harus ada yang mati nggak untuk kita? Tidak. Jadi sama kan dengan itu kan? Kalau merah seperti kirmizi itu bisa digambarkan kurang lebih sama dengan dosa yang sebanyak buih di lautan. Kan begitu? Ya. Jadi dengan membaca begitu, sebenarnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang dipakai oleh Kristen, yang ditempelkan dengan perjanjian baru mereka, sebenarnya antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini konsep keselamatannya berbeda, konsep ketuhanannya juga berbeda. Betul nggak? Sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Kira-kira? Padahal di dalam Kristen sendiri, dari satu Bible yang sama, ada timbul aliran Trinitarianisme. Kita sudah belajar kan? Pertemuan yang kedua. Ada timbul aliran Unitarianisme. Ada timbul aliran Oneness misalnya. Itu aja udah timbul 3 aliran dari satu Bible yang sama. Berarti satu Bible ini dipahami berbeda oleh kelompok yang berbeda gitu kan. Ada pertanyaan? Kira-kira silakan. Nanti orang Kristen akan mengatakan begini, perjanjian baru itu kelanjutan daripada perjanjian lama. Mereka kan bilang begitu. Ya, perjanjian baru itu kelanjutan dari perjanjian lama. Tetapi pertanyaannya, apakah menurut orang Yahudi, kitabnya mereka ini ada pernyataan to be continued? Enggak ada. Kitab ini buat orang Yahudi sudah final gitu. Sama seperti kita dengan Al-Quran kita. Al-Quran kita juga sudah final. Kitab ini, tanah buat orang Yahudi juga sudah final. Tidak ada yang harus dilanjutkan dari sini. Kalau turunan, ada. Turunan ada Talmud. Talmud itu diskusi para rabi. Nanti di bawah Talmud ada Misnah, misalnya. Ada Gemara, gitu. Itu semuanya adalah penafsiran-penafsiran daripada tanah. Quran juga begitu. Quran ada tafsir. Nanti di bawah Quran ada hukum kedua apa? Hadis yang sahih. Hadis yang sahih harus ada sahihnya. Kalau yang doif maudhu kita jangan sekali-sekali pakai lah ya. Pokoknya di bawah hadis sahih kita nggak pakai, hanya hadis sahih saja yang kita bisa pakai sebagai sumber hukum kedua setelah Quran. Hadis sahih tidak ada, turunnya kemana? Ijtihad ulama. Mereka juga begitu, mereka juga punya di bawahnya ada ijtihad ulama, mereka juga ada. Ijtihad ulama kita nggak ada, turunnya kemana? Kias. Saya kurang tahu pasti kalau di Yahudi ada kias apa enggak gitu. Oke. Tapi sebenarnya urutannya sama. Ada kitab suci, ada tafsir, ada ijtihad ulama, ada kias. Saya nggak tahu yang di Yahudi ini. Tapi kalau di Kristen, ada tafsir nih, ini tafsir nih. Tapi penafsiran itu berbeda-beda, sehingga dari satu kitab menimbulkan aliran yang berbeda-beda. Bahkan waktu pertemuan kedua kita sudah melihat apa? Perpecahan denominasinya sampai begitu banyak, hanya gara masalah-masalah kecil, gara-gara masalah kecil, timbul aliran ini, timbul aliran ini. Ke bawahnya begitu banyak sampai kita sendiri bingung gitu ngeliatnya. Kalian yang baca aja bingung, apalagi saya yang bikin gitu. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tampilkan sedikit mengenai. Satu lagi kok. Silakan. Kenapa Tuhan di dalam agama Kristen ini harus membuang darahnya sendiri, sedangkan di dalamnya ada surat pengampunan dosa. Ada apa? Surat pengampunan dosa. Surat pengampunan dosa kan adanya cuma di Katolik. Ya, di Kristen Katolik itu. Terus? Kan kenapa harus membuang-buang darah Yesus itu sendiri kalau di dalamnya ada surat pengampunan dosa, tinggal hapus dosanya seperti itu. Iya.
Ya, surat pengampunan dosa itu kan yang memang diprotes oleh pendiri Protestan, Martin Luther. Jadi kalau sebenarnya sih kurang ada hubungannya ya. Kalau penumpahan darah Yesus itu kan sudah menjadi ini apa namanya akidah gitu, akidah mereka gitulah tentang konsep keselamatan gitu. Tapi kalau surat pengampunan dosa ini sudah merupakan praktek keagamaan ya, bukan yang menjadi akidah utama mereka gitu. Itu praktek institusi, praktek daripada gereja Katolik pada masa itu gitu, yang akhirnya diprotes oleh Martin Luther. Harus bedakan gitu ya, akidah dengan praktek keagamaan gitu. Ya, lagi Di dalam perjanjian lama atau terkhusus di Pentateuch kan yang dikatakan itu tulisan Nabi Musa ya. Hah? Yang Pentateuch gitu kan Dikatakan apa? yang dianggap ya punya Yahudi yang Hmm. dari Nabi Musa gitu kan, yang Taurat itu. Hmm. Ada nggak praktek atau gimana cara mereka tuh bertobat gitu di dalam perjanjian lama? Ya kalau bertobat ya kan tadi kita sudah bahas mengenai yang korbanot itu, yang korban-korban itu korban untuk penebusan dosa yang tidak disengaja. Nah kalau bertobatnya ya dengan berdoa dan tidak melakukan kesalahan itu lagi gitu. Bahkan saya juga ada membaca ayatnya kemarin di mana saya lupa. Kalaupun orang itu tidak punya akses ke bait suci untuk melakukan pengorbanan, dia cukup dengan berdoa dan bertobat. Itu udah cukup atau berfungsi menjadi penebusan dosa. Itu kalau yang saking benar-benar nggak punya akses gitu ya. Itu yang dipraktekkan di Di Yahudi Yahudi. begitu. Tapi kalau yang kita di Al-Qur'an kan wa qala Musa liqaum yakum innakum zalamtum anfusakum bittakhazikum ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bunuhlah diri kalian ketika sudah melampaui batas. Oh, itu yang ini, yang apa namanya, yang bangsa Israel disuruh saling membunuh. Nah, bunuh diri itu untuk Di kitab Yahudi juga ada. Ada yang mati kurang lebih 3.000 orang kalau nggak salah. Jadi yang mereka disuruh mengikatkan pedang di pinggang masing-masing, kemudian mereka dengan mata tertutup, matilah sekitar 3.000 orang. Itu karena konteksnya ini ya, konteksnya. Karena mereka pada waktu Nabi Musa menerima perintah Allah di Bukit Sinai, di Gunung Sinai, bangsa Israel malah menyembah patung sapi. Nah, perbedaannya dengan kita nih di Islam nih. Yang membuat patung sapi itu siapa? Kalau di kitabnya Yahudi dan Kristen. Kalau di Quran siapa yang membuat patung sapi? Musa Samiri. Namanya ada Musanya. Musa Samiri namanya. Ada. Samiri ini dari mana kira-kira? Apakah dia benar-benar murni bangsa Israel juga? Ya, orang Mesir. Jadi ini apa namanya? Pendapat ya. Pendapat dari beberapa ahli bahwa Samiri ini adalah sebenarnya aslinya dia orang Mesir. Tapi mungkin karena dia sudah menikah dengan Bani Israel, dia menjadi ikut bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia sudah terbiasa menyembah patung. Kan Mesir kan memang bangsa yang menyembah patung kan. Karena dia ngikut bangsa Israel, dia mungkin nggak sabar atau bagaimana. Dia yang membuat patung sapi untuk disembah. Tetapi kalau di dalam kitab tanah dan iya istilahnya udah menjadi kitab Bible-nya orang Kristen dan Yahudi, yang membuat patung sapi itu siapa? Nggak ada yang tahu? Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam. Yang kita sebut Nabi Harun alaihissalam, di Bible mereka diceritakan dialah yang membuat patung sapi berhala itu. Nauzubillah min dzalik tuh. Bagaimana coba? Sekarang kalau kita membayangkan sebuah kisah seorang nabi yang menjadi utusan Allah malah membuat patung untuk disembah. Kira-kira pertanyaannya kan gini, apakah Allah salah pilih nabi gitu? Gitu kan? Kok bisa gitu nabi utusan Allah malah dia yang membuat patung sapi berhala? Memang ceritanya dia didesak oleh Bani Israel. Didesak. Ini kelamaan nih, Nabi Musa belum turun-turun gitu ya. Terus kita gimana gitu. Didesak oleh Bani Israel, akhirnya disuruh mengumpulkan perhiasan-perhiasan emas, dikumpulkan, dilebur menjadi emas,
dibuatlah patung sapi berhala. Alasannya Nabi Harun hanya dia dipaksa oleh Bani Israel. Iya, di kitab ini. Tapi ini Nabi loh, gitu. Ini Nabi, gitu loh. Apakah Tuhan salah pilih Nabi atau gimana? Coba, ya. Banyak cerita-cerita yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Yang kisah-kisah Nabi di sini banyak yang tidak sesuai dengan kisah Nabi-Nabi di Quran. Contohnya tadi Nabi Harun, ya, membuat patung sapi berhala. Nabi Nuh, setelah banjir, ya kan? Setelah dia sampai di daratan, dia membuat kebun anggur, mabok anggur, telanjang. Dan Nabi Nuh yang di dalam Bible ini, dia itu diceritakan tidak menyeru kepada kaumnya untuk bertobat. Beda dengan di Quran. Kalau di Quran, Nabi Nuh ini menyeru kepada kaumnya untuk bertobat. Ya, berikutnya Nabi Daud alaihissalam. Di Bible diceritakan apa? Berzina sama Binor. Binor tuh apa? Binor. Istri daripada panglimanya sendiri kan. Kemudian panglimanya ditaruh di barisan paling depan biar cepat mati, setelah mati baru dinikahin. Jadi artinya Nabi berzina sama Binor. Apa? Berarti kan bunuh orang juga kan? Bener Nabi itu gitu. Ada tulisannya Nabi loh, itu Nabi Daud loh padahal loh. Tapi dengan kelakuan seperti itu kan tadi kita jadi nanya, apakah Tuhan salah pilih Nabi gitu? Belum lagi nanti anaknya Nabi Daud, Nabi Salomo. Kita mengenal dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Salomo ini diceritakan pernah musyrik. Pernah menyembah Tuhan yang lain gitu. Pernah menyekutukan Tuhan gitu. Apa iya Nabi pernah begitu? Bisa begitu? Belum lagi Nabi Lot atau Nabi Lut alaihissalam. Di Bible diceritakan setelah Sodom dan Gomora dihancurkan, Nabi tersebut selamat dengan dua putrinya. Kemudian dua putrinya ini memberi anggur kepada ayahnya, mabok, ditidurin, dua-duanya hamil oleh ayahnya sendiri. Kira-kira gimana? Nabi loh. Berikutnya ada Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub kan kita semua tahu lah ceritanya lah, ya kan? Diuji dengan segala macam penderitaan, hartanya diambil, keluarganya meninggalkan, dikasih penyakit. Nabi Ayub menyalahkan Tuhan di Bible, menyalahkan gitu. Kalau di Quran bersabar, ya. Bahkan Nabi Ayub, Nabi Zulkarnain, Nabi Ismail alaihissalam disebut sebagai orang-orang yang sabar, dikasih gelar gitu ya, orang-orang yang sabar gitu. Di Bible, Ayub menyalahkan Tuhan karena menguji dia. Gitu. Berarti menghujat kan? Jadi banyak cerita-cerita yang diluruskan di dalam Quran. Kisah nabi-nabi yang seperti itu di dalam Bible ini diluruskan oleh Quran. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik kok, yang Ya kan hak mereka. Ini kan hak mereka. setelah kita mendengarkan penjelasan tentang penyelawan-penyelawan kisah-kisah Nabi, apakah ada juga yang sesuai dengan cerita di dalam Al-Quran yang ada di kitab mereka itu? Ada juga yang sesuai ada. Ya contoh seperti apa ya? Satu lagi tadi yang dikoreksi oleh Quran ya. Satu lagi saya tambahkan. Kalau di Quran Nabi Musa tangannya putih kan katanya? Ya, kalau dari putih. Apa? Itu apa? Putihnya itu apa? Putih bercahaya. Iya, kenapa? Penyakit atau bukan? Bukan. Kalau di sini di Bible Nabi Musa dikatakan tangannya putih karena kusta. Belum pernah dengar kan? Oke, pertanyaannya tadi, apakah ada yang sama? Ada, masih ada yang sama, ada. Jadi, tidak semua yang di dalam sini ini semuanya sudah berubah. Masih ada yang sama dengan Quran. Ya, contohnya misalnya apa? Nabi Yunus yang dimakan ikan besar. Gitu ya. Sama, di Quran juga ada. Apalagi
Ceritanya apalagi mungkin yang sama ya. Nabi siapa? Siapa? Zakaria. Ya, itu juga sama. Masih ada lah cerita-cerita yang sama, masih ada. Tidak semuanya, oke. Cuman kan sayang banget gitu loh. Nabi perbuatannya tidak seperti Nabi gitu. Ya kan? Kalau di kita di Islam, kita memandang Nabi itu adalah orang-orang yang apa? Maksum bukan? Maksum. Dipilih gitu loh. Masa ya Allah milih orang yang nggak, gimana ya? Nggak tega ngomongnya sebenarnya. Iya kan? Nah itu makanya. Ya, ya, tapi nggak apa-apa, ini kan dokumen orang lain. Ini kan kitab orang lain. Mereka mau percaya itu ya, ya, itu hak mereka. Oke, ada lagi? Apa bintang? Cukup. Saya akan memberikan sedikit tentang Bagan ya. Ini tambahan. Kemarin mungkin belum sempat saya berikan. Coba, Ri. Hah? Yang Bible. Ya. Nah, ini saya hanya melihat atau menyoroti sekte khusus untuk yang Yahudinya. Kan kemarin sebelumnya waktu pertemuan kedua kan kita mempelajari ada kelompok-kelompok yang disebut dengan Farisi, Eseni, Zelot, Saduki kan, dan Samaritan kan. Kemudian dari Zelot, dari Eseni, dan Farisi itu yang membentuk kekristenan, gitu kan. Nah kita lihat nih, dari sini kita mau kemana gitu ya. Kan tadi saya juga sudah mengatakan bahwa ada yang disebut pengaruh lah ya, pengaruh agama-agama dari bangsa-bangsa lain. Misalnya dari agama Mesopotamia dan agama Mesir kuno yang mempengaruhi agama bangsa Israel, di mana setelah menjadi kerajaan Israel mereka terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel utara dan selatan. Kemudian yang utara dikuasai oleh Assyria, yang selatan akhirnya kemudian dua-duanya dikuasai oleh Babilonia. Kemudian ada pembuangan Babilonia, kemudian digantikan oleh Persia. Setelah itu menjadi agama kuno bangsa Israel dengan pengaruh Zoroastrianisme dan juga Helenisme. Oke. Ini dipercaya ada orang-orang yang tidak ikut pembuangan Babilonia, itu yang orang-orang disebut orang-orang negeri atau people of the land itu yang membangun bait lain di Gunung Gerizim yang disebut dengan kelompok Samaritan. Ya kita sudah sempat ya kemarin belajar kan. Samaritan ini kan terpisah dengan 4 kelompok yang lain, di mana dari kelompok-kelompok ini kan yang Farisi ada yang mempengaruhi Kristen, Eseni juga mempengaruhi Kristen, Zelot juga mempengaruhi Kristen, tetapi Eseni, Zelot, dan Saduki ini kan sekarang sudah punah gitu ya. Nah Yahudi Kristen ini kan yang sebagian disebut dengan Ebionet dan Nazarin yang tidak memandang Yesus sebagai Tuhan. Kemudian kan yang non Yahudinya yang ini yang malah menjadi Kristen yang utama gitu ya. Ini menjadi kekristenan. Nah, dari orang-orang Yahudi Farisi ini itu kan sebagian ada yang mereka pindah ke Yavne di tahun 70 Masehi. Kemudian mereka menulis Talmud dari abad 100 sampai 500 Masehi. Ini yang disebut dengan Rabbinik Yudaisme ya. Yudaisme Rabbinik gitu. Nah, ini juga ada yang disebut dengan Yahudi Ethiopia yang menjadi cikal bakal disebut dengan Beta Israel. Jadi Rabbinik Yahudi ini juga ada yang bergabung di sini. Nanti kita lari kemana kita lihat. Nah, dari Rabbinik Yudaisme ini ada yang menolak Talmud. Mereka disebut dengan kelompok Karaite gitu ya. Nah, yang semua berada di bawah tradisi Yahudi Rabbinik dengan Talmud dan ininya Mishnah, Gemara gitu ya. Ini mereka yang disebut dengan Yudaisme. Ini menimbulkan ada beberapa kelompok nih. Ada yang disebut dengan Yahudi Sephardi. Ini kebanyakan di Spanyol dan Portugal. Ada Yudaisme Askenazi. Ini yang ada di Italia, Jerman, dan Eropa Timur. Ada Yahudi yang disebut dengan Mizrahi di daerah Timur Tengah. Nah ya, kita lihat kalau kita lihat peta begini. Ini daerah, ini laut Mediterranean ya. Ini Spanyol di sini nih. Kalau yang Mizrahi ini di Timur Tengah nih ya, Palestina dan daerah lainnya. Kalau Sephardi itu yang di daerah Spanyol. Yang terkenal Rabi Yahudi dari Sephardi itu adalah Rabi Maimonides.
Rabbi Maimonides ini yang mengatakan kalau orang Yahudi pergi ke suatu tempat tidak nemu sinagog, boleh beribadah di masjid. Oke. Kemudian ada lagi Rabbi Rashi, ini juga sangat terkenal, sangat dipengaruhi, sangat berpengaruh. Ini di daerah Eropa bagian utara. Nah, sebagian dari Yahudi Sephardi ini pindah ke Timur Tengah. Gitu ya. Kalau Yahudi yang Askenazi dari Eropa Utara itu berpindah akhirnya sampai ke Italia dan sampai ke Rusia gitu. Yang Askenazi. Ya. Oke, jadi kita balik sini lagi. Kalau yang Sephardi ini sebagian migrasi ke Amerika. Ya, Sephardi ini sebagian migrasi ke Amerika menjadi komunitas Yahudi Amerika. Yang Askenazi yang kembali ke Timur Tengah ini kalau yang Sephardi yang kembali ke Timur Tengah juga menjadi Sephardi bergabung dengan yang dari Mizrahi. Oke. Yang Sephardi ini nanti di Israel menjadi apa kita lihat. Tetapi yang Askenazi ini itu ada yang namanya gerakan atau pergerakan Hasidik kira-kira di abad ke-18 Masehi. Mereka pecah menjadi Yahudi non-Hasidik yang disebut dengan Misnagdim dengan Yahudi Hasidik. Oke. Yang dari Misnagdim ini turun menjadi disebut gerakan pencerahan Yahudi masih di abad 18. Itu terpecah menjadi dua, yang satu pergerakan reform di Jerman, yang sisanya menjadi gerakan Litvax atau Yahudi Yeshiva. Mereka semua ini juga sama-sama migrasi ke Amerika nih. Kira-kira di abad ke-19 ya, sampai abad ke-20. Yang di sini, yang Hasidik ini juga menjadi disebut kelompok Haredi atau Hasidik. Yang dari Litvak ini sebagian juga menjadi Haredi tapi non-Hasidik, sebagian menjadi Ortodok modern, yang dari Reform Jerman sebagian menjadi Yudaisme Reform, sebagian menjadi Yudaisme non-Reform. Oke. Jadi ini ya hampir seperti Kristen gitu, pecah ke sini, gabung di sini, pecah di sini, gabung di sini gitu. Yang Yudaisme non-reform pecah lagi menjadi Yudaisme konservatif dan Yudaisme ortodoks. Ini juga ada yang bergabung dari yang kelompok Litvak atau Yeshiva menjadi ortodoks modern. Sedangkan ada yang tadi saya sebutkan Haredi yang non-Hasidik dan Hasidik. Yang non-Hasidik menjadi kelompok Aguda. Yang ortodoks modern menjadi Persatuan Ortodoks. Yang Yudaisme konservatif menjadi Persatuan Sinagog Konservatif Amerika. Sedangkan yang Yudaisme Reform menjadi Persatuan Jemaat Ibrani Amerika. Di bawahnya yang Persatuan Sinagog ini menjadi Rekonstruksi Yudaisme. Terus kemudian ini ada perpindahan nih, ada aliansi pembaruan Yahudi ini dari mana? Dari yang Haredi Hasidik itu, sebagian menjadi kelompok Chabad Lubavitch, sebagian menjadi kelompok Haredi lainnya dan bergabung menjadi Agudah yang turun dari Haredi yang non-Hasidik. Yang Chabad ini berpindah menjadi kelompok Reform bersama dengan yang kelompok Persatuan Jemaat Ibrani. Nah, Persatuan Jemaat Ibrani dengan aliansi pembaruan Yahudi ini disebut sebagai kelompok Reform Yahudi. Oke. Kalau yang Persatuan Sinagog ini yang menurunkan rekonstruksi Yudaisme ini yang disebut dengan Yahudi konservatif, gitu ya. Nah, dalam kotak ini yang kita sebut sebagai Yudaisme progresif. Ya, ini kalau mau masuk ke dalamnya ajarannya kita nggak perlu lah masuk ke dalam ajaran detailnya ya. Nanti yang di bawah ini muncul masyarakat humanistik Yudaisme. Kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan ada Persatuan Ortodok, Aguda, dan Chabad, yang Chabad ini udah pindah ke sana ya. Ini kelompok ini yang disebut dengan kelompok Yahudi Ortodoks. Yang tadi kita ngelihat videonya membakar bendera Zionisme ya. Itu kelompok yang ini, gitu ya. Oke, sampai di sini kita sekarang lihat bagaimana dengan Yahudi yang di Israel. Kalau Yahudi yang di Israel, tadi ada pengaruh dari yang Litvak ini. Di Israel, mereka diketuai oleh ketua Rabi Askenazi dan ketua Rabi Sephardi. Pengajaran-pengajaran yang di Israel, itu ada yang disebut dengan Hiloni. Hiloni itu yang sekuler. Kemudian ada yang Masorti, semi
mengamalkan atau semi melakukan ibadatnya. Kemudian ada kelompok yang lebih kecil dengan dati atau yang taat, dan haredi yang sangat-sangat taat. Ya. Nah, tadi yang apa tadi? Apa? Beta Israel yang berasal dari apa? Yahudi Ethiopia nih. Ini juga masuk ke dalam kelompok Yahudi yang di Israel. Tetapi di Ethiopia juga masih ada. Kurang lebih kalau nggak salah katanya ada 150.000 Yahudi Ethiopia yang sekarang ada di Israel. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat kelompok-kelompok ini seperti inilah gambarannya. Kalau Yahudi yang reform itu hukum Yahudinya tidak mengikat dan bisa berubah. Kalau konservatif hukum Yahudi yang mengikat dan berubah. Kalau yang ortodoks hukum Yahudi itu mengikat dan tidak berubah. Yang sangat keras gitu ya ortodoks ya. Iya. Jadi ya sedikit ada perbedaan lah walaupun sama-sama Yudaisme. Ini gambaran singkat daripada Yahudi ya. Perpecahan Yahudi. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanya. Ditutup nih. Cukup? Di sini ada tanya? Saya kan pernah baca ada buku yang jelaskan sekarang itu, nggak sekarang sih, beberapa tahun silam itu kan ada Yahudi yang Cina, Yahudi yang itu masuknya dari yang Separdi tadi atau yang mana? Iya, jadi karena namanya Yahudi kan memang sudah diaspora. Heeh. Nggak usah Cina, Jepang aja ada, Iya, Korea aja makanya ada, Indonesia aja ada gitu. Iya, maksudnya yang negara-negara lain selain yang dari sana itu. Pertanyaannya apa? Ya itu yang dari aliran yang Separdi atau asimilasi dari yang lain. Mereka tidak tergolong Sephardi atau Askenazi karena kan mereka tinggal di Asia kan. Tapi kalau mereka nanti mengikuti aliran yang mana gitu. Alirannya mah bisa tergantung dari komunitas masing-masing daerah. Kalau Yahudi yang Cina itu sebetulnya Yahudi Kaifeng. Mata sipit-sipit, tapi Yahudi gitu. Di Jepang juga begitu, di Korea juga ada. Nggak semua, istilahnya hampir semua tempat lah ada Yahudi pasti. Di Indonesia banyak di Manado. Karena mungkin bawaan dari dulu penjajah Belanda masih ada punya darah Yahudi, asimilasi dengan penduduk Manado, melahirkan orang-orang yang masih punya darah Yahudi. Tapi darah dari istilahnya kalau dari sekarang tuh mereka menelusurinya dari nenek gitu ya. Dari nenek mereka gitulah. Yang menikah dengan mungkin tentara Belanda gitu yang masih punya darah Yahudi gitu. Ya, mereka menerapkan, cuma tinggal tergantung mereka mengikuti aliran yang mana, mau yang ortodoks, yang reform atau yang konservatif gitu. Tapi tidak bisa disebut sebagai Askenazi atau Sephardi karena mereka tidak tinggal di daerah Timur Tengah atau di Eropa gitu. Kalau yang Sephardi dan Askenazi itu tadi hanya dikenal karena berdasarkan wilayah tempat tinggalnya gitu. Gitu. Ya. Lagi. Nah, jadi saya berpesan begini. Di dalam mempelajari Yudaisme, kita harus memisahkan dari politik ya. Ya. Kita jangan memandang Zionis itu sama dengan Yahudi yang sedang kita pelajari gitu. Zionisme itu murni politik. Kalau kita bicara agama berarti kita bicara Yudaisme, bukan Zionis gitu. Zionis tidak ada hubungannya dengan agama. Ya. Ada mau tanya? Di luar topik juga boleh. Apakah mereka tidak saling menyalahkan juga, Ustaz? Ya, pasti ada sebagian. Tapi tidak seperti di dalam Kristen gitu. Karena di dalam Yahudi mereka kan berpatokannya kepada rabi-rabi. Tidak seperti Kristen yang membidatkan gitu, tidak. Hanya perbedaan sedikit lah mengenai apa aturan-aturan dalam hukum mereka gitu. Karena di dalam Talmud pun kan itu namanya diskusi para rabi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Berarti kalau ada perbedaan kan berarti tidak mungkin semuanya benar. Gitu. Jadi patokan Yahudi nanti bukan kepada istilahnya perbedaan itu, tetapi kembalikan kepada hukum yang di atasnya gitu. Kalau hanya tafsir sama juga kayak kita lah. Di Islam kan juga tidak semuanya sependapat. Ya kan? Makanya ada ijtima ulama tapi juga ada yang menyelisih kan.
Tapi bukan berarti kalau masih sama-sama dalam Ahlussunnah wal Jamaah terus kita memidahkan atau kita mengkafirkan, itu nggak boleh. Silakan yang lain. Apalagi sampai mengkafirkan gitu. Di luar topik juga nggak apa-apa. Nggak ada yang bertanya? Berarti udah paham semua ya? Ya, ini sebenarnya sih hanya apa ya namanya, upaya kita untuk memahami Yahudi, Kristen, Islam, posisinya seperti apa gitu. Kalau ditanya sesama Muslim, agama yang samawi yang mana? Sebagai orang Islam, ya Islam. Tapi kalau bicara akademis, ranah akademis, mereka mau bilang agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam, ya ranah akademis ya. Tapi kan kita bisa memahami dari apa? Oh, ternyata Bible-nya mereka juga begini. Ya kan? Sumbernya begini. Ada kesalahan begini. Terus konsep peribadatnya bagaimana? Konsep ketuhanannya bagaimana? Konsep keselamatannya bagaimana? Nanti akan mengerucut atau istilahnya kalau kita bikin tabel nih, kalau kita uji satu, nanti yang bisa dicentang semua itu yang Islam gitu. Nanti di Yahudi dan Kristen mungkin yang Yahudi sebagian besar centang, mungkin ada satu yang tidak centang. Contoh misalnya, Yahudi mengakui nabi-nabinya kan tidak sampai Nabi Isa alaihissalam, tidak sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul kan? Di Kristen sampai kepada Nabi Isa, tetapi dianggap sebagai Tuhan. Sudah beda kan? Tapi kalau di Islam dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya adalah Nabi. Kalau di Yahudi tidak sampai Nabi Adam, juga tidak sampai Nabi Isa, apalagi sampai Nabi Muhammad SAW gitu. Tetapi perbedaannya gini, orang-orang Yahudi yang paham dengan agama Yudaisme ya, mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi, tapi bukan untuk bangsa Yahudi, Nabi untuk bangsa-bangsa lain gitu. Ada yang berani mengatakan begitu. Oke, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, kemungkinan besar karena tidak berasal dari Bani Israel. Oke. Tetapi kalau orang rabi-rabi Yahudi yang paham sekali dengan agamanya, mereka mempunyai hormat yang besar kepada Islam. Kenapa? Rabi Yahudi bilang begini, lihat aja dalam Quran, ya, 25 nabi disebutkan dalam Quran, berapa orang yang dari Israel? Hampir semuanya kan dari Bani Israel kan? Jadi mereka menganggap nabi-nabi yang dari Bani Israel itu sama dengan nabi-nabi mereka imani gitu. Cuman memang ada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW yang tidak mereka akui, ya karena satu dan lain hal. Makanya buat kita, mereka ini masih istilahnya gimana ya? Kalau ya memang tetap dianggap sebagai kafir karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya kan? Tetapi kalau kita bicara monoteismenya sama dengan kita, mau bicara tauhidnya sama dengan kita, gitu. Ya, kenapa yang Kristen ini kita agak geser? Karena sama sekali dia buat kita bukan tauhid. Buat Yahudi mereka adalah penyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Karena Islam dan Yahudi sama-sama memahami atau beriman bahwa Tuhan tidak mungkin jadi manusia. Catatan sejarah yang menjadi manusia, Tuhan yang bisa jadi manusia itu adalah kepercayaan kaum pagan gitu. Bedanya di situ. Jadi kita harus objektif mungkin gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau gitu kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.